pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Matilda Serena Lari dan panggilan saya Serem. Saya dari Prodi Farmasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan sekarang kita akan masuk dalam materinya, yaitu materi mengenai titrasi alkalimetri. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri yaitu alkali yang berarti basa, di mana titrasi alkalimetri merupakan metode titrasi asam basa di mana suatu larutan basa digunakan sebagai larutan standar atau titrasi dalam titrasi. Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan titrasi. Tujuan titrasi alkalimetri adalah sering digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi prosedur alam antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi. Kemudian berikutnya ialah di mana ion H dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral, di mana pH-nya itu sama dengan 7. Kemudian terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titran dan zat yang dititrasi atau titran. Sekarang masuk dalam pembahasan yang keempat mengenai prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Dan tujuan yang pertama di sini adalah menentukan N-natrium hidroksida. Dan yang kedua, menentukan persen kadar asam asetat. Berikutnya, kita akan menentukan bahan-bahan yang digunakan LBS, di mana natrium hidroksida, kemudian LBP asam oksalat, sampel asam asetat, kemudian indikator fenol butalein. Dan kemudian kita tentukan juga dengan prosedur pembuatan LBS natrium hidroksida. Yang pertama, lakukan prosedur pembuatan LBS. Yang dilakukan ialah cek konsentrasi larutan induk natrium hidroksida, kemudian konversikan menjadi 0,1 N. Dan lanjut ke yang ketiga, yaitu ukur dengan gelas ukur larutan induk natrium hidroksida. Dan yang keempat, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml yang sudah berisi sedikit aquades. Yang keenam, tambahkan aquades garis tanda. Dan yang ketujuh ialah kocok aquades homogen. Akan membahas mengenai prosedur pembuatan LBP asam oksalat. Yang kita lakukan yang pertama ialah cek konsentrasi larutan induk asam oksalat. Yang kedua, konversikan menjadi 0,1 N. Dan yang ketiga, kita akan melakukan dengan cara pipet dengan pipet volume larutan induk asam oksalat. Dan yang keempat, lakukan atau tambahkan aquades AD garis tanda. Yang kelima, yaitu kocok AD homogen. Dan pembahasan berikutnya yaitu mengenai prosedur pembakuan natrium hidroksida, yang dimana cara kerja yang pertama ialah siapkan buret, bilas dengan sedikit natrium hidroksida. Yang kedua, isi buret dengan natrium hidroksida sampai batas 0. Yang ketiga, pipet dengan pipet volume 25 ml asam oksalat. Yang keempat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kelima, kita akan menambahkan indikator phenol platein 1-3 tetes. Dan yang keenam, yaitu
titrasi dengan natrium hidroksida sampai merah muda. Dan yang ketujuh, catat volume titrasi 3 kali. Dan yang kedelapan, hitung N natrium hidroksida. Dan sekarang kita akan lanjut dalam prosedur pembuatan sampel asam asetat. Di sini yang pertama kita akan mengecek dulu konsentrasi larutan induk asam asetat. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan konversi menjadi 0,1 N. Dan yang ketiga, pipet dengan pipet volume larutan induk asam asetat. Dan yang keempat, kita akan melakukan atau memasukkan ke dalam lagu ukur 100 ml yang sudah berisi sedikit aquades. Kemudian, yang kelima, tambahkan sedikit aquades S garis tanda. Yang ketujuh,